warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk semua anakku kelas 11 RPL. Kali ini kita akan belajar tentang pemrograman web untuk submaterinya teknologi web base. Kompetensi dasar untuk pengetahuan nantinya adalah memahami konsep teknologi aplikasi web. Kemudian untuk keterampilannya mempresentasikan berbagai teknologi pengembangan aplikasi web. Untuk indikator pencapaian kompetensi di pengetahuannya adalah yang pertama menjelaskan konsep World Wide Web, kemudian menjelaskan konsep teknologi aplikasi web, kemudian yang ketiga menjelaskan berbagai teknologi aplikasi web, kemudian yang keempat menjelaskan penggunaan aplikasi web berbasis web, kemudian yang kelima menjelaskan cara menjalankan aplikasi web menggunakan browser, kemudian yang keenam menjelaskan aplikasi web server, kemudian yang ketujuh menjelaskan instalasi paket aplikasi web server, kemudian yang kedelapan menjelaskan penggunaan web directory dalam web server. Sedangkan kompetensi untuk keterampilannya yang pertama mempresentasikan berbagai teknologi web, kemudian menginstalasi paket aplikasi web server, kemudian yang ketiga menguji hasil instalasi web server, kemudian yang keempat menginstalasi aplikasi editor teks, kemudian yang kelima menjalankan aplikasi web dengan browser. Sebelum kita ke materi, perhatikan dulu video berikut ini.
kita sudah sama-sama menyaksikan video tersebut. Dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa website adalah halaman web yang menyediakan informasi dan bisa diakses publik. Kemudian yang kedua, sebelum membuka website, pastikan HP, komputer atau laptop kita sudah terhubung ke internet. Kemudian saat ini sudah banyak sekali website yang menyediakan berbagai layanan untuk kepentingan kita. Beberapa contoh website antara lain ada www.google.com, merupakan mesin pencari informasi. Kemudian ada youtube.com untuk menonton video. Kemudian ada kompas.com, salah satu penyedia jasa informasi berita. Kemudian ada facebook.com untuk menjalin pertemanan di dunia maya. Kemudian ada juga instagram.com untuk berbagi foto atau video. Kemudian ada juga bukalapak.com, salah satu situs jual beli online. Kemudian ada juga www.smkalfatah.sch.id, merupakan salah satu contoh website di dunia pendidikan. Sekarang kita masuk ke materinya. Internet merupakan sambungan jaringan komputer berskala luas atau biasa disebut dengan One Wide Area Network. Web merupakan layanan informasi berupa rangkaian tulisan hypertext dalam sebuah dokumen yang dapat dibaca, dilihat, dioperasikan oleh pengguna yang menggunakan aplikasi web browser. Teknologi ini mulai dikenal pada tahun 1993 di European Particle Physics Lab atau Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire atau CRNN, yang membangun aplikasi hypertext untuk bertukar informasi pada jaringan komputer. Kemudian konsep kerja daripada web di sini dapat dilihat di gambar menggunakan HTML. HTML sendiri adalah sebuah dokumen yang berisi susunan baris kode menurut aturan standar tertentu dengan ekstensi file nantinya adalah .htm atau .html. Untuk pemrogramannya nanti setelah HTML kita selesai dibuat, maka program itu dapat kita buka dengan menggunakan web browser. Nah, kita bisa lihat di gambar ini bahwa melalui web browser nantinya klien akan merequest dengan menuliskan URL nama file dokumen .html yang ada pada web server melalui sambungan internet. Kemudian di web server akan menanggapi permintaan kita tersebut dengan mencari file yang diminta pada penyimpanan hard disk. Kemudian setelah file ditemukan, maka server akan mengirimkan file tersebut ke klien. Kemudian oleh browser, dokumen yang masih berupa HTML akan diterjemahkan isinya menjadi sebuah halaman web yang nantinya dapat dilihat informasinya oleh user. Kemudian halaman web berbasis HTML. Untuk halaman web berbasis HTML, HTML sendiri merupakan Hypertext Markup Language, merupakan susunan baris kode pemrograman yang diawali dengan teks kurung buka teks yang ada tutup dan diakhiri dengan kurung buka garis miring, kemudian ditutup dengan teks. Nantinya file HTML itu akan berekstensi .htm atau .html. Di sini dapat kita lihat struktur dasarnya. Struktur dasar ini sudah paten bahwa file HTML harus diawali dengan HTML, kemudian
baru masuk ke headernya. Header sendiri terdiri dari head, kemudian title, kemudian titelnya ditutup. Title itu untuk nama file dokumen yang aktif, kemudian ada head, kemudian baru masuk ke body. Untuk aturan penulisan HTML selalu diawali teks pembuka dan diakhiri dengan teks penutup. Kemudian penulisan komentar pada program HTML, komentar ini nantinya tidak akan dieksekusi, hanya sebagai pengingat kita untuk mempermudah. Nantinya untuk komentar diawali dengan kurung buka, kemudian tanda pentung, setelahnya baru dituliskan isi komentarnya, diakhiri dengan tanda kurung lagi. Kemudian yang ketiga, di HTML ini non-case sensitif, artinya besar kecilnya huruf tidak akan berpengaruh terhadap isi HTML itu. Kemudian di struktur dasar HTML ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah bagian head, mendefinisikan tentang jenis halaman, isi, dan judul halaman. Isi dalam bagian head ini nanti tidak akan ditampilkan isinya pada halaman web. Yang akan ditampilkan pada halaman web adalah bagian dari body. Nantinya di bagian body ini kode akan diproses oleh web browser, baik berupa tulisan, gambar, maupun video. Kemudian yang selanjutnya adalah halaman web berbasis ASP atau Active Server Page. ASP merupakan sebuah program web yang harus dijalankan dengan sebuah program khusus, yaitu Internet Information Server atau IIS, yang merupakan program bawaan dari Windows Server 2000 dan ke atasnya. Ekstensinya nantinya adalah ASP. Salah satu beberapa keuntungan ketika kita menggunakan program web dengan ASP adalah yang pertama, dapat melakukan pemrograman web secara dinamis, yaitu mengubah, menambah, dan menghapus isi web. Kemudian yang kedua, dapat melakukan pengelolaan database, baik untuk mengaksesnya maupun memanipulasi database dan menampilkannya pada browser. Kemudian yang ketiga, memiliki kecepatan yang tinggi. Sedangkan yang keempat, tingkat keamanannya lebih baik karena halaman web yang ditampilkan merupakan eksekusi dengan output HTML, sehingga skrip kode pemrograman dalam ASP tidak dapat dilihat. Di sini juga ditampilkan contoh untuk pemrograman ASP. Kemudian selanjutnya adalah halaman web berbasis PHP, Personal Home Page. Kelebihan dari halaman web berbasis PHP adalah kebebasan menggunakan penggunaannya atau free license di bawah GNU. PHP sendiri merupakan turunan dari bahasa pemrograman C yang dikembangkan oleh Rasmus Lerkdorf pada tahun 1995. PHP sendiri resmi dirilis sekitar bulan November tahun 1997 dengan nama PHP FI.2.0. Contoh pemrograman PHP seperti di bawah ini, diawali dengan garis kurung, kemudian tanda tanya PHP, dan diakhiri dengan tanda tanya baru kurung tutup. Kemudian kita mengenal web server. Web server sendiri adalah sebuah perangkat lunak pada mesin server yang menggunakan layanan request HTTP
atau HTTPS pada port 80, 8080 maupun 443 dari klien dan mengembalikannya dalam bentuk halaman web. Ada 6 jenis web server. Ada yang namanya Apache, berupa open source dan mampu berjalan pada berbagai platform. Kemudian Nginx bersifat free dan open source. Kemudian ada Internet Information Server yang digunakan pada sistem operasi Windows Server 2000 ke atas. Kemudian ada Lightspeed Web Server atau LSWS, merupakan pengganti dari Apache Server. Kemudian ada Google Web Server atau GWS yang dikembangkan oleh Google Developers. Kemudian ada LibTPD yang merupakan pilihan alternatif yang dapat digunakan dengan keamanan baik dan berkecepatan tinggi. Selanjutnya, ketika pemrograman web, maka kita tidak lepas dari namanya text editor. Text editor sendiri adalah sebuah aplikasi yang biasa dipakai programmer untuk menyusun kode program sehingga menjadi aplikasi baru, atau lebih gampangnya text editor ini tempat kita menulis teks atau kode programnya. Untuk contoh dari text editor ini ada bawaan dari Windows yaitu Notepad. Kemudian kita bisa juga menggunakan Notepad++ atau bisa menggunakan Sublime Text, atau bisa juga dengan menggunakan yang lain. Setelah kode programnya kita ketik di Notepad atau Notepad++ atau di text editor, maka untuk melihat hasil dari teks yang kita buat atau eksekusinya, kita harus menggunakan web browser. Web browser sendiri merupakan aplikasi yang biasa menjelajah, menyajikan maupun mengambil konten yang ada di berbagai sumber informasi pada jaringan internet atau www. Kemudian web server sendiri juga sering disebut dengan suatu perangkat lunak dengan fungsi yang dimilikinya sebagai penerima, pengakses, penyaji berbagai informasi di internet. Ada beberapa contoh dari web browser, antara lain Safari yang merupakan bawaan dari Apple Inc. Kemudian ada Firefox yang dikembangkan oleh Mozilla Corporation. Kemudian ada Chrome yang merupakan bawaan dari Google. Kemudian ada Edge, browser dari Windows 10. Kalau dulu di bawah Windows 10 itu kita mengenal namanya Internet Explorer. Tapi ketika kita memakai sistem operasi Windows 10 atau di atasnya, maka akan diganti oleh Edge. Kemudian ada juga Opera yang dikembangkan oleh Opera Software. Itu beberapa contoh dari web browser yang biasa dipakai. Kemudian ada web programming atau pemrograman web, yaitu suatu kegiatan merancang dan menulis halaman web dengan standar kode bahasa pemrograman tertentu. Di web programming ini ada dua jenis. Yang pertama ada web statis, kemudian yang kedua ada web dinamis. Kalau web statis adalah web yang dari konten tidak bisa diubah, dihapus maupun ditambah dari sisi pengguna. Sedangkan di web dinamis sangat fleksibel dalam proses menampilkan informasinya. Seseorang dengan pengguna hak akses tertentu bisa mengedit, menambah, bahkan menghapus isi konten halaman web. Biasanya untuk halaman web diintegrasikan atau dikombinasikan dengan database.
Kemudian perbedaan web statis dan dinamis ada 3. Yang pertama berdasarkan database-nya. Kalau web statis itu tidak ada database-nya, sedangkan di web dinamis menggunakan sistem database. Kemudian yang kedua, perbedaannya adalah interface yang lebih interaktif. Di web statis, ketika akan melakukan perubahan, maka kita harus mengubah kode programnya atau kode programnya terlebih dahulu. Sedangkan di web dinamis cukup diatur berdasarkan data yang telah disimpan dalam database. Kemudian berdasarkan bahasa pemrogramannya, kalau web statis menggunakan HTML dengan kombinasi CSS, sedangkan web dinamis menggunakan bahasa berorientasi objek seperti PHP, Perl, JavaScript, ASP, JSP, dan AJAX. Berdasarkan proses pemrogramannya, web dibagi 2 jenis. Yang pertama, client-side programming, yaitu merancang layout halaman web dengan menulis skripnya agar menjadi sebuah halaman web yang menampilkan informasi secara utuh. Contohnya ada HTML, CSS, JavaScript, XML. Kemudian server-side programming. Dengan server-side programming, user dapat merancang, mendesain, dan menulis kode program sebuah halaman web. Contohnya PHP, ASP, ASP.NET, Java Server Page. Dari materi yang telah saya sampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa web merupakan layanan informasi berupa rangkaian tulisan atau hypertext dalam sebuah dokumen yang dapat dibaca, dilihat, dan dioperasikan oleh user menggunakan aplikasi web browser. Kemudian yang kedua, web server menyediakan layanan request HTTP atau HTTPS pada port 80, 8080 maupun 443 dari klien dan mengembalikannya dalam bentuk halaman web page. Kemudian web server yang sering digunakan adalah Apache, Nginx, IIS, Lightspeed, Web Browser Server, ada Google Web Server, dan LightDBD. Kemudian yang keempat, web server adalah aplikasi yang dipasang dengan tujuan untuk meminta dan menampilkan halaman web. Kemudian contoh dari web browser antara lain ada Mozilla Firefox, ada Google Chrome, Opera, Safari, Windows XP, dan Windows XP. Kemudian yang selanjutnya ada text editor, merupakan aplikasi yang digunakan untuk menulis program. Contohnya ada Notepad, Notepad++, dan Sublime Text. Kemudian yang keenam, pemrograman web adalah suatu kegiatan merancang menulis halaman web dengan standar kode bahasa pemrograman tertentu. Kemudian web page terdiri dari 2 jenis, yaitu web statis dan web dinamis. Kemudian berdasarkan programnya, web dibagi menjadi 2, yaitu client-side programming dan server-side programming. Tugas untuk kalian adalah nanti perhatikan video yang akan saya putar ini. Kemudian ceritakan kembali isi dari video ini. Nanti satu persatu dari kalian akan mempresentasikan hasil dari isi video yang telah kalian buat. Ya, perhatikan video berikut ini. Internet. Apa itu internet? Adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol TCP atau IP untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Ini adalah jaringan yang terdiri dari jaringan privat, publik, akademik, bisnis, dan pemerintah lokal berlingkup global, dihubungkan oleh beragam teknologi elektronik, nirkabel, dan jaringan optik.
internet membawa beragam sumber daya dan informasi. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai kisaran 171 juta jiwa di tahun 2019. Lalu, bagaimana cara kerjanya? Sebuah pusat data yang bisa jadi berjarak ribuan mil jaraknya dari Anda, memiliki video Anda tersimpan di dalamnya. Bagaimana data ini mencapai ponsel atau laptop Anda? Cara mudah untuk mencapainya adalah dengan menggunakan satelit. Dari pusat data, sinyal dikirim ke satelit melalui antena. Dan kemudian dari satelit dapat dikirim ke ponsel Anda menggunakan antena lain di dekat Anda yang bernama menara seluler. Namun, cara mentransmisikan sinyal ini bukan ide yang baik. Mari kita lihat mengapa. Satelit terpasang hampir 22.000 mil di atas khatulistiwa bumi. Jarak perjalanan yang begitu jauh menyebabkan penundaan yang signifikan dalam menerima sinyal. Jadi, jika video ini tidak menjangkau Anda melalui satelit, lalu bagaimana sebenarnya ia sampai pada Anda? Hal tersebut dilakukan dengan bantuan jaringan kabel serat optik rumit yang menghubungkan antara pusat data dan perangkat Anda. Ponsel Anda dapat dihubungkan ke internet melalui data seluler atau router WiFi apapun. Bagaimana mentransfer data yang disimpan di pusat data khususnya ke perangkat Anda melalui kabel jaringan serat optik? Sebelum memasuki langkah selanjutnya, kita harus terlebih dahulu memahami satu konsep penting, yaitu konsep alamat IP. Setiap perangkat yang terhubung ke internet, apakah itu server, komputer, atau ponsel, diidentifikasi secara unik oleh serangkaian angka yang dikenal sebagai alamat IP. Anda bisa membayangkan alamat IP tersebut mirip dengan alamat rumah, yaitu alamat yang secara unik mengidentifikasi rumah Anda. Setiap surat yang dikirim kepada Anda bisa sampai ke tangan Anda justru karena alamat rumah Anda. Demikian pula di dunia internet, alamat IP bertindak sebagai alat pengiriman tepat semua informasi mencapai tujuannya. Penyedia layanan internet Anda akan memberikan alamat IP perangkat dan Anda dapat melihat alamat IP yang diberikan ISP Anda ke ponsel atau laptop Anda. Server di pusat data juga memiliki alamat IP. Server menyimpan situs web sehingga Anda dapat mengakses situs web apapun hanya dengan mengetahui alamat IP server. Namun sulit bagi seseorang untuk mengingat begitu banyak alamat IP, sehingga untuk mengatasi masalah ini digunakanlah nama domain seperti youtube.com, facebook.com, dan lain-lain yang sesuai dengan alamat IP yang lebih mudah untuk diingat daripada urutan angka yang panjang. Hal lain yang perlu dipertimbangkan di sini adalah bahwa server memiliki kemampuan menyimpan beberapa situs web, dan jika server terdiri dari beberapa situs web, semua situs web tidak dapat diakses dengan alamat IP server. Dalam kasus seperti itu, informasi tambahan seperti header host digunakan untuk mengidentifikasi situs web secara unik. Untuk mengakses internet, kita selalu menggunakan nama domain alih-alih nomor alamat IP yang kompleks. Dari mana internet mendapatkan alamat IP yang sesuai dengan permintaan nama domain kita? Nah, untuk ini tujuan internet menggunakan buku telepon besar yang dikenal sebagai DNS. Jika Anda tahu nama seseorang tetapi tidak tahu nomor teleponnya, Anda bisa mencarinya di buku telepon. Server DNS menyediakan layanan yang sama ke internet. Penyedia layanan internet Anda atau organisasi lain dapat mengelola server DNS. Mari kita rekap seluruh prosesnya. Anda memasukkan nama domain. Browser mengirim permintaan ke server DNS untuk mendapatkan alamat IP yang sesuai. Setelah mendapatkan alamat IP, lalu browser Anda hanya meneruskan permintaan ke pusat data, lebih khusus ke server masing-masing. Setelah server mendapatkan permintaan untuk mengakses situs web tertentu, aliran data dimulai. Data ditransfer dalam format digital melalui kabel serat optik, lebih khusus lagi dalam bentuk gelombang cahaya. Gelombang cahaya ini kadang-kadang harus menempuh jarak ribuan mil melalui kabel serat optik untuk mencapai tujuannya. Faktanya, jaringan kabel serat optik yang rumit ini adalah tulang punggung internet.
Kabel serat optik ini membawa cahaya, direntangkan melalui dasar laut ke depan pintu Anda dan terhubung ke router. Router mengubah sinyal cahaya ini menjadi sinyal listrik. Kabel Ethernet kemudian digunakan untuk mengirimkan sinyal listrik ke laptop Anda. Namun, jika Anda mengakses internet menggunakan data seluler dari kabel optik, sinyal harus dikirim ke menara sel, dan dari menara sel, sinyal mencapai ponsel Anda dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Karena internet adalah jaringan global, penting untuk memiliki organisasi yang mengelola hal seperti penetapan alamat IP, pendaftaran domain, dan lain-lain. Ini semua dikelola oleh lembaga bernama ICINN yang berlokasi di Amerika Serikat. Satu hal yang menakjubkan tentang internet adalah efisiensinya dalam mentransmisikan data bila dibandingkan dengan teknologi komunikasi seluler dan darat. Semoga Kemudian evaluasi. Setelah kalian melihat materinya, sekarang kerjakan evaluasi berikut ini. Silahkan dikerjakan, kemudian nanti setelah selesai dikumpulkan. Ada 10 pertanyaan. Barangkali saya sampaikan. Saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.